Kemhan dalami analisis Purnawirawan TNI soal izin lintas udara AS. Unifil umumkan Prakariko Pramudia gugur akibat serangan di Lebanon. Halo Mitra TA TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini, merupakan hasil kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara. Edisi Minggu 26 April 2026 bersama saya, Septando Hisyaf. Kita masuk ke berita pertama. Kementerian Pertahanan menindaklanjuti usulan izin lintas udara AS usai pertemuan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin dan Pete Hegseth dengan mempertimbangkan masukan Purnawirawan TNI melalui Letter of Intent (LOI). Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Riko Sirait mengatakan langkah ini untuk memastikan akses ruang udara tetap mengedepankan kedaulatan serta kepatuhan pada hukum nasional dan internasional. Kementerian Pertahanan menindaklanjuti izin lintas udara Indonesia usulan Amerika Serikat usai pertemuan antara Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth yang berlangsung pada Senin 13 April lalu. Tindak lanjut ini dilakukan setelah Kementerian Pertahanan menerima masukan dan analisis dari Purnawirawan TNI melalui dokumen Letter of Intent terkait usulan Overflight Clearance atau izin lintas udara tersebut. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen TNI Riko Sirait usai pertemuan bersama para Purnawirawan TNI di Jakarta pada Jumat 24 April. Ini merupakan salah satu forum dari bagian dari masukan-masukan yang diterima, ya. Purnawirawan tentunya punya pertimbangan, punya analisa yang sangat baik, sehingga nanti mungkin akan juga dibahas dengan kementerian dan instansi terkait dengan DPR terkait dengan letter of intent tersebut. Usulan izin lintas udara ini muncul di tengah meningkatnya kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk dalam aspek operasi militer dan keamanan kawasan yang memerlukan kejelasan pengaturan terkait akses ruang udara nasional. Upaya ini dilakukan oleh Kementerian Pertahanan sebagai langkah untuk mengedepankan kedaulatan Indonesia, kepentingan nasional, serta kepatuhan pada hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku terkait izin lintas udara Indonesia. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Unifil mengumumkan gugurnya prajurit kepala Riko Pramudia pada Jumat 22 April kemarin. Prakariko wafat di usia 31 tahun usai dirawat selama hampir sebulan di rumah sakit di Beirut akibat ledakan proyektil di markasnya di Ejid Al-Qusair pada 29 Maret malam. Rasya Nabi di Maraya Bukit Salju
Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili membekali 101 peserta pendidikan penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional P4N ilmu untuk memiliki integritas dan sikap anti korupsi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Peserta P4N merupakan para kader pimpinan strategis dari unsur TNI, Polri, aparatur sipil negara, dan tokoh masyarakat umum. Sejumlah peserta pendidikan penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional atau P4N Angkatan ke-69 Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas menyambangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Kamis 23 April. Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili dalam keterangannya mengatakan bahwa kunjungan 110 orang peserta tersebut pada umumnya merupakan para calon perwira tinggi di TNI maupun Polri yang tengah mengikuti pendidikan di Lemhanas. Menurutnya, para peserta didik tidak hanya ditargetkan mampu memahami situasi geopolitik, tetapi juga bisa menjadi calon pemimpin nasional yang memiliki integritas dan sikap anti korupsi. Para peserta bisa melihat bagaimana proses bekerjanya para pendekar-pendekar anti korupsi ya di lembaganya, termasuk juga melihat rumah ya rubasan ya, rumah penyimpanan rampasan, barang rampasan, dan juga tadi juga dijelaskan tentang bagaimana proses penyidikan, penyelidikan. Pendidikan mengenai integritas dan melawan korupsi yang langsung diberikan oleh lembaga anti rasuah tersebut diharapkan dapat diterapkan dari perilaku dan tindakan para peserta ketika menduduki jabatan-jabatan strategis pada posisi pemerintahan maupun jabatan-jabatan yang lainnya. Dari Jakarta, Cahyasari Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan. Badan Narkotika Nasional BNN membentuk Satuan Karya Anti Narkoba atau Saka Anti Narkoba di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saka Anti Narkoba ini beranggotakan 250 pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK di Babel yang tergabung dalam organisasi kepramukaan. Badan Narkotika Nasional BNN membentuk Satuan Karya Anti Narkoba atau Saka Anti Narkoba di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis 23 April. Saka Anti Narkoba ini beranggotakan 250 pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK di Babel yang tergabung dalam organisasi kepramukaan. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryoseto mengatakan, Saka Anti Narkoba merupakan upaya kolaboratif BNN dan Gerakan Pramuka Daerah untuk membentuk pelajar menjadi agen perubahan dan pendidik sebaya dalam menjauhi narkoba. Saka Anti Narkoba ini sangat mulia ya. Selain mereka ini dikaderkan untuk menjadi agen-agen perubahan di sekolahnya, menjadi agen-agen pencegahan ya, dan juga memberikan edukasi kepada teman-teman sejawatnya, teman-teman sebaya. Karena saya sampaikan bahwa terpapar narkotika ini 70% itu hampir dari teman sebaya ya. Dari hal-hal yang sangat kecil, yang sangat sederhana. Nah, ini yang harus diperkuat. Saka Anti Narkoba yang dibekali ilmu dan keterampilan khusus oleh BNN ini diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN, baik di lingkungan sebaya, sekolah, maupun masyarakat di wilayah setempat. Selain Saka Anti Narkoba, BNN juga memperkuat edukasi anti narkoba melalui program integrasi kurikulum anti narkoba atau IKAN yang masuk dalam mata pelajaran sekolah. Dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Chandrika Purnama Dewi, Kantor Berita Antara mewartakan. KPK sita aset senilai 2 miliar rupiah dalam kasus korupsi Bea Cukai. Informasinya hadir saat lagi. Usai jeda berikut tetap bersama TA Petang.
Terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TA TV. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah Safe Deposit Box, salah satu bank di Kota Medan, Sumatera Utara, serta melakukan penyitaan terkait kasus dugaan korupsi di Ditjen Bea Cukai Kemenku. Juru bicara KPK Budi Prastyo mengatakan bahwa harta benda dengan nilai total 2 miliar rupiah tersebut diduga milik tersangka RZL. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah safe deposit box di salah satu bank di Kota Medan pada Senin 20 April lalu, serta menyita harta benda di dalamnya. Penggeledahan dan penyitaan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dalam keterangan yang diterima antara Rabu 22 April, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa aset senilai total 2 miliar rupiah tersebut diduga milik tersangka RZL. Penyidik mengamankan dan menyita sejumlah logam mulia, uang falas dan juga uang rupiah dengan total keseluruhan ekuivalen senilai 2 miliar rupiah. Kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik dimaksud tentunya untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah diperoleh sebelumnya dalam penyidikan perkara ini, sekaligus menjadi langkah progresif dalam upaya aset recovery sejak awal. RZL selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024 hingga Januari 2026 ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan di lingkungan Bea Cukai pada 5 Februari silam bersama 5 orang lainnya. Kasus ini terbongkar melalui operasi tangkap tangan pada 4 Februari di Jakarta dan Lampung yang mengamankan 17 orang dari unsur pejabat Bea Cukai dan pihak swasta. Dari Jakarta, tim kantor Berita Antara mewartakan. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap berbagai modus kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dengan menggunakan plat nomor palsu dan truk dengan tangki yang dimodifikasi. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Muhammad Irhamni menyebutkan praktik ilegal ini dipicu oleh disparitas harga yang tinggi. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Ditipiter Bareskrim Polri mengungkap berbagai modus kasus penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi dengan menggunakan plat nomor palsu untuk mengelabui sistem barcode, serta truk dengan tangki yang telah dimodifikasi. Direktur Tindak Pidana Tertentu Ditipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, pada jumpa pers yang digelar di Jakarta Selasa 21 April menyebutkan, dari operasi ini, penyidik Bareskrim Polri menyita 403.000 liter solar, 58.000 liter Pertalite, dan lebih dari 13.000 tabung LPG, serta 161 unit truk. Selain itu, Irhamni mengungkapkan praktik ilegal ini dipicu oleh disparitas harga yang tinggi antara BBM subsidi dan non-subsidi. Sebagai kelanjutan komitmen kuat, Bareskrim Polri bersama jajaran untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di seluruh Indonesia. Rekan-rekan tahu hari ini harga BBM non subsidi di lapangan kurang lebih 31.000 per liter. Kemudian harga subsidi kurang lebih 6.800. Disparitas inilah yang memunculkan pelaku-pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan keuntungan yang sangat menggiurkan tadi. Pengungkapan kasus ini berlangsung selama 13 hari, mulai dari tanggal 7 hingga 20 April 2026 dan menindak 223 laporan polisi serta menetapkan 330 tersangka. Dalam hal ini, Irhamni menambahkan, dalam menjaga kedaulatan energi nasional, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan pihak terkait untuk memastikan subsidi yang diberikan oleh negara benar-benar tersalurkan ke masyarakat yang berhak. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri membongkar penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM dan gas LPG bersubsidi di berbagai wilayah di Indonesia. Wakil Kepala Bareskrim Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Saifuddin menyebutkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana ini mencapai 243 miliar rupiah. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Ditipiter Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi di sejumlah wilayah Indonesia. Wakil Kepala Bareskrim Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Saifuddin dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta Selasa 21 April menyebutkan pengungkapan kasus ini berlangsung selama 13 hari, mulai dari tanggal 7 hingga 20 April 2026 dengan kerugian negara mencapai lebih dari 243 miliar rupiah. Selain itu, Nunung menyampaikan dalam kasus ini berdasarkan data 2025 hingga 2026 terdapat 65 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang terlibat. Tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang 243 miliar 669.600.800 selama 13 hari. Ya. Selanjutnya dari periode tahun 2025 sampai dengan 2026 kemarin terdapat 65 SPBU yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi dengan rincian 46 dinyatakan P21 dan 19 dalam proses. Nunung menambahkan dalam kasus ini penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan sebanyak 330 orang sebagai tersangka. Selain menerapkan pasal pidana umum, nantinya para pelaku, pemodal, serta penampung dalam kasus ini akan dijerat juga dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara, mewartakan. TNI Angkatan Laut menggagalkan upaya penyelundupan kayu keluar wilayah Kalimantan Timur. Pangkalan Angkatan Laut Lanal Balikpapan mendapati kayu yang berupa balok-balok tersebut di Pelabuhan Semayang dan rencananya diberangkatkan ke Sulawesi Selatan. Pangkalan Angkatan Laut Balikpapan menggagalkan penyelundupan kayu dengan dokumen palsu yang coba dikirim keluar Kalimantan Timur. Tumpukan balok kayu jenis ulin tersebut diamankan di Pelabuhan Semayang Balikpapan yang siap diberangkatkan menuju Sulawesi Selatan. Komandan Lanal Balikpapan Kolonel Laut Topan Agung Yuwono pada Selasa 21 April mengatakan kayu ulin tersebut diangkut menggunakan satu unit truk sebanyak 116 batang dengan volume diperkirakan mencapai sekitar 7 meter kubik. Kita mengamankan atau mengintai mulai dari hari Senin dini hari sampai dengan pagi. Kemudian setelah positif ini adalah merupakan truk yang kita identifikasikan awal, maka tindakan awal adalah kita mengamankan karena ini dalam situasi tertangkap tangan, maka kita mengambil langkah untuk mengamankan truk serta sopir, kenek dan barang bukti. 3 orang terduga telah diamankan dalam kasus ini dan terancam pidana penjara hingga 5 tahun serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Sementara itu, tim Satgas masih terus melakukan penyelidikan lanjutan untuk menelusuri dugaan keterkaitan dengan praktik perambahan hutan ilegal dari temuan kayu ulin tersebut. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara mewartakan. Menhaj resmi lepas 200 PPIH Dakar Makkah. Informasinya hadir saat lagi. Usai jeda berikut ini tetap bersama TA Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya.
Terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TA TV, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melepas keberangkatan 200 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi wilayah kerja Mekah. Pelepasan tersebut dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf melepas keberangkatan 200 petugas penyelenggara ibadah haji dan umroh PPIH Arab Saudi daerah kerja Mekah di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Kamis 23 April. Pada kegiatan tersebut Menhaj menyampaikan kepada seluruh petugas bahwa setiap tindakan yang dilakukan mencerminkan citra Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, ia menekankan kepada petugas untuk mengedepankan profesionalisme dan dedikasi dalam menjalankan tugas. Petugas seperti saya sampaikan tadi, tetap sesuai SOP yang kita sampaikan, mendahulukan kepentingan jamaah. Bahkan, jika ternyata di sana kepentingan jamaah itu menyebabkan petugas tidak bisa ikut melaksanakan ritual haji, pilih jamaah. Itu yang kita tekankan kepada mereka. Kemudian tentu saya akan sampaikan bahwa petugas mewakili negara di sana. Menhaj juga mengatakan kepada para petugas untuk disiplin seraya menegaskan tidak ada toleransi bagi personal yang mengakhiri tugas lebih awal. Para petugas juga diharapkan dapat menjaga reputasi jamaah Indonesia yang selama ini dikenal tertib dan disiplin oleh otoritas Arab Saudi. Dari Jakarta, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur meminta agar petugas haji tidak melakukan pamer atau flexing saat melaksanakan tugas di Tanah Suci. Ia juga mendorong agar para petugas mendedikasikan diri untuk ridho dan ikhlas. Usai melepas petugas haji tahap pertama di Asrama Pondok Gede Jakarta Jumat 17 April, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak memberikan sejumlah nasihat dan arahan kepada para petugas haji tahun ini. Salah satunya adalah agar petugas haji tidak pamer atau flexing saat melaksanakan tugas di Tanah Suci. Dhanil justru mendorong petugas haji untuk menyampaikan informasi dan edukasi melalui media sosial agar kabar keluarga yang sedang beribadah di Tanah Suci dapat sampai hingga ke kampung halaman masing-masing. Ia menuntut petugas haji untuk mendedikasikan diri dalam misi ke Tanah Suci ini sebagai ladang keridhaan dan keikhlasan. Saya berharap teman-teman petugas itu fokus pada tugasnya untuk mendampingi dan menjaga jamaah. Jadi tidak perlu tadi flexing segala macam pamer kegiatan. Tapi kalau untuk siar, saya pikir kami mendorong mereka. Jadi untuk siar artinya mengabarkan siar. Mengedukasi, bahkan kami menganjurkan seluruh petugas melakukan edukasi via sosial media. Kementerian Haji dan Umroh memberangkatkan sebanyak 360 petugas penyelenggara ibadah haji PPIH tahap pertama untuk daerah kerja Bandara dan Madinah. Tugas yang menjadi tanggung jawab mereka antara lain untuk menyambut kedatangan calon jamaah haji asal Indonesia yang mulai berangkat dari tanah air pada 22 April mendatang. Dari Jakarta, Rian Rahman, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid bersama rombongan meninjau pabrik makanan siap saji milik PT Hati di Solo. Dalam kunjungan tersebut, ia menyoroti pentingnya penyediaan catering bercita rasa Indonesia bagi jamaah haji di Arab Saudi. Menurutnya, kehadiran makanan dengan rasa khas Indonesia menjadi faktor penting dalam kenyamanan jamaah selama di Tanah Suci. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid bersama rombongan meninjau pabrik makanan siap saji milik PT Hati di Solo pada Kamis 23 April 2026. Dalam kunjungannya ini, ia menyoroti pentingnya penyediaan catering bercita rasa Indonesia bagi jamaah haji di Arab Saudi.
Abdul Wahid menyebut kehadiran makanan dengan rasa khas Indonesia menjadi faktor penting dalam kenyamanan jamaah selama menjalankan ibadah. Ia mengatakan sebelumnya jemaah haji Indonesia masih menikmati catering rasa India atau Pakistan. Abdul Wahid mengapresiasi langkah PT Hati yang telah menyuplai makanan siap saji bagi jemaah haji Indonesia di Mekah, Madinah hingga Armuzna. Ia menyebut produk tersebut tidak hanya bercita rasa Indonesia, namun juga memiliki daya tahan tinggi tanpa bahan pengawet. Haji ke depan itu lebih mengutamakan untuk servis pelayanan yang lebih baik, harga yang lebih murah. Dengan harga yang lebih murah itu adalah kita mau tidak mau harus melakukan kontrak selama 5-10 tahun, baik itu pemondokan sampai catering. Nah ini yang nantinya untuk ke depan saya sampaikan kepada beliau, dan nanti silakan perusahaan manapun yang akan masuk. Sementara itu, pemilik PT Hati Puspo Wardoyo menyebut pihaknya pada musim haji tahun ini menyuplai 2 juta paket makanan cepat saji untuk jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Puspo juga berencana akan membuka pabrik di Arab Saudi untuk menghemat biaya produksi. 2 juta setiap haji, untuk haji kali ini Ya, ya? ini semua. Ya. Oh gitu, ya mungkin karena sekarang yang kemarin ini terakhir saya ngirim itu harganya udah naik. Udah naik berapa tuh, hampir 10 juta. Jadi kita ada kerugian, maksudnya ada keterlambatan. Artinya apa? Kita sebenarnya mengambil devisa saja supaya bisa, karena memang banyak rempah-rempah sini. Komisi 8 DPR RI juga mendorong pengusaha Indonesia untuk berinvestasi langsung di Arab Saudi, seperti membangun pabrik makanan di sana. Hal ini dinilai dapat memperkuat kemandirian layanan haji Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Indonesia mengapresiasi penerapan layanan fast track pemerintah Arab Saudi kepada jamaah haji Indonesia. Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, mengatakan bahwa layanan ini dinilai mampu mempercepat proses keimigrasian jamaah haji Indonesia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, dalam rilis yang diterima Antara Kamis 23 April menyatakan, layanan fast track sangat membantu dalam memangkas antrian panjang di bandara saat kedatangan jamaah. Melalui skema ini, proses keimigrasian dilakukan sejak di tanah air sehingga jamaah dapat langsung menuju hotel setelah tiba di Tanah Suci. Selain itu, kartu nusuk yang telah dibagikan sejak di tanah air turut mempermudah akses layanan selama jamaah berada di Arab Saudi. Dubes RI untuk Arab Saudi juga mengapresiasi kinerja petugas PPIH daerah kerja bandara yang dinilai sigap dalam menangani proses kedatangan jamaah. Sampaikan terima kasih kepada pemerintah Saudi yang telah memungkinkan kita menyalurkan proses-proses keimigrasian dengan cepat melalui fast track Tarik Makkah, dan kita berharap nanti selanjutnya akan seluruh jamaah diperlakukan seperti ini. Kalau sekarang mungkin masih separohnya, ke depan insya Allah kita berharap semua jamaah mengalami proses-proses seperti ini. Adapun saat ini layanan fast track baru dapat dinikmati 4 embarkasi, di antaranya Jakarta, Surabaya, Solo, dan Makassar. Pemerintah berharap seluruh proses penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lancar sehingga jamaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Menkes ingatkan bahaya penularan campak lebih tinggi dari COVID-19. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetap bersama TA Petang. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan.
Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TA TV, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin memperingatkan penyakit campak memiliki tingkat penularan paling tinggi di dunia. Ia menerangkan bahwa penularan penyakit campak lebih tinggi dari COVID-19. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memperingatkan tingkat penularan virus campak menjadi yang tertinggi di dunia. Menkes Budi yang dijumpai dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Jakarta Senin 20 April memaparkan bahwa satu orang yang terinfeksi campak dapat menulari hingga 18 orang. Fakta medis tersebut menunjukkan bahwa tingkat penularan virus ini bahkan lebih tinggi dibandingkan COVID-19. Meski pada umumnya campak tidak mematikan, namun penyakit ini dapat mengakibatkan komplikasi seperti infeksi paru-paru dan peradangan otak. Beruntung saat ini sudah tersedia vaksin untuk campak untuk menekan penularan yang kembali terjadi di dalam negeri. Ada proses sedikit karena memang vaksin campak itu indikasinya di awal hanya diberikan ke anak-anak. Tapi karena kita melihat kemarin ada kejadian, kita minta BPOM supaya diberikan juga ke orang dewasa, terutama tenaga kesehatan. Karena sekali lagi ini kan penyakit yang menular, ya, penyakit yang menularnya cepat. Sehingga sekarang kita sudah jalankan, sekarang kita sedang sisir semua tenaga kesehatan untuk disuntikan campak. Adapun per 10 April lalu, Menkes menyampaikan bahwa turut dilakukan pemberian imunisasi measles rubella atau MR kepada para tenaga medis, tenaga kesehatan, dan dokter internship di berbagai provinsi Indonesia sebagai respons terhadap kondisi penularan virus campak yang tengah terjadi. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Irfan Hardiansah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan tahun ini vaksinasi Human Papillomavirus atau HPV menyasar untuk laki-laki saat rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Jakarta yang menjelaskan tujuan sasaran vaksin HPV tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan vaksin Human Papillomavirus HPV dijadwalkan mulai diberikan bagi kaum laki-laki mulai tahun ini. Dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Jakarta Senin 20 April, Menkes menjelaskan bahwa laki-laki berperan sebagai pembawa atau carrier virus HPV, sehingga berpotensi menulari perempuan. Melalui strategi ini diharapkan dapat menekan penularan virus penyebab kanker serviks yang selama ini pencegahannya selalu difokuskan pada perempuan, serta sebagai upaya pemerintah meningkatkan imunisasi nasional. Sekarang sudah kita luncurkan secara nasional untuk usia 10-11, sekarang sudah dikejar juga 15-16, rencananya kita mau naik ke 20-21 yang belum sempat diimunisasi, dan tahun depan kita mau ke laki-laki. Tahun ini. Tahun ini kita mau juga ke laki-laki. Kenapa laki-laki adalah carrier-nya, pembawanya gitu. Jadi mereka bisa menularkan ke wanita, tapi mereka tidak akan kena kanker serviks karena memang nggak punya serviksnya. Tapi dia yang menularkan. Dan kita lihat di seluruh dunia, kalau yang disuntik laki dan wanita, si wanitanya merasa lebih nyaman, karena disuntik nggak mereka sendiri gitu. Menkes juga menekankan vaksinasi merupakan upaya intervensi kesehatan preventif dengan efektivitas tinggi dan biaya rendah yang dapat menekan angka berbagai penyakit hingga kematian. Adapun Kementerian Kesehatan bersama DPR RI sepakat melakukan percepatan dan penguatan program imunisasi nasional untuk menutup kesenjangan cakupan pasca pandemi serta mencegah potensi lonjakan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Irfan Hardiansah, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Berdasarkan data Global TB Report 2024, Indonesia menempati posisi kedua terbesar kasus penyakit tuberkulosis di dunia. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI, Arif Riyadi Arifin, mengatakan banyaknya orang yang terdeteksi TBC di Indonesia menunjukkan bahwa proses screening terus berjalan. Indonesia menempati posisi kedua dengan kasus penyakit tuberkulosis TBC terbanyak di dunia, berdasarkan data Global TB Report 2024. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI Arif Riyadi Arifin di Jakarta Jumat 24 April mengatakan banyaknya kasus bisa menunjukkan bahwa proses screening terus berjalan. Menurutnya, deteksi TBC merupakan salah satu langkah paling penting untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030. Pasalnya, TBC merupakan fenomena gunung es. Orang yang mungkin terjangkit penyakit ini namun belum terdeteksi dan belum mendapatkan pengobatan akan menulari orang lain. Waktu kita COVID, kita kan khawatir kalau angka itu terlihat tinggi kan. Padahal dengan angka tinggi itu, fenomena yang ada di bawah ini naik ke atas. Kalau dia ada di atas saja kecil, kita hanya obati di atas. Yang bawah ini banyak. Ketika yang di atas selesai, yang di bawahnya akan naik semua, sehingga akan lebih banyak lagi. Nah, program yang sekarang, kita mau yang di bawah ini, kita tracing, termasuk TB laten, kita cari, kita dapatkan, kita obati, terapi, nah kita harap bisa selesai sama kayak zaman COVID dulu. Selain itu, hal yang juga penting adalah destigmatisasi pasien TBC. Dengan begitu, orang yang terdeteksi TBC bisa menjalankan pengobatan secara maksimal hingga pulih. Dari Jakarta, Sanya Dinda Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan. BPJS Kesehatan menggandeng TNI menghadirkan layanan kesehatan melalui kapal rumah sakit untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama BPJS Kesehatan mengatakan kolaborasi ini dilakukan guna memperluas akses layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN bagi masyarakat di daerah terpencil yang minim fasilitas kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan TNI menghadirkan layanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T melalui kapal rumah sakit. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito di Jakarta Selasa 7 April menyebut hingga saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan 3 kapal rumah sakit, termasuk RS Kapal Ksatria Erlangga. Menurutnya, program JKN di wilayah 3T termasuk dalam prioritas quick win untuk percepatan layanan. Jadi untuk daerah-daerah tertentu, daerah tertinggal itu banyak yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk itu ada proses pemberian insentif bantuan dari BPJS dalam bentuk kerjasama tadi, agar supaya pelayanan-pelayanan yang selama ini belum dirasakan sampai ke dalam daerah tertinggal bisa diberikan melalui kapal-kapal rumah sakit ini. Kerjasama ini terus diperluas dengan dukungan jajaran TNI untuk menjangkau daerah yang minim fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan menargetkan layanan kesehatan melalui kapal rumah sakit dapat menjangkau masyarakat 3T secara lebih merata dalam 3 bulan ke depan. Dari Jakarta, Putri Hanifah Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa TA TV mantap masa kini dan tetap berbudaya.